Selamat sore Mas Aji. Selamat sore Kumai. Terima kasih sudah bersedia menjadi tamu aku. Ya, terima kasih juga udah berkenan mengundang aku. Jadi gini Mas Aji, Iya. aku suka nyimak konten Mas Aji yang terima kebanyakan kasih. biasanya sebagai manusia yang ingin bahagia gitu. Aku menikmati menyimak konten-konten Mas Aji gitu. Tapi gini Mas Aji kan garis besarnya konten-konten Mas Aji itu bertujuan pada ingin semacam ingin orang-orang bisa melihat ini loh jalan bahagia gitu. Iya, semoga begitu ya. Dan aku punya skeptisisme bahwa bahagia, jadi gini, aku pribadi mendefinisikan bahagia adalah sikap bisa menerima penderitaan. Oke. Jadi aku punya pendapat bahwa manusia nggak bakat bahagia gitu. Iya. Makanya karena manusia nggak bakat bahagia, makanya seiring zaman selalu ada upaya dan berbagai macam upaya yang berusaha membentuk ini loh formula kebahagiaan gitu. Dari berbagai agama, dari berbagai filsuf ya, pendeta, biksu semua berusaha merumuskan formula bahagia. Iya. Tapi nggak pernah ada kebahagiaan baku gitu. Iya. Dan selain itu juga kita tuh nggak pernah benar-benar bisa tahu apakah yang misalnya ada seseorang bilang aku bahagia kok, tapi kan yang ngerasa bahagia itu kan dia ya. Kita nggak tahu apakah jika kita merasakan perasaan yang sama kayak orang itu, kita akan mendefinisikan itu sebagai bahagia. Gitu. Oke. Iya. Nah, kalau apakah Mas Aji punya bantahan buat aku atau penjelasan buat aku nggak? Apa yang kamu sampaikan tadi kan berbagai macam hal ya yang bisa kita elaborasi gitu, bisa kita bahas gitu. Mungkin salah satunya adalah kamu bilang bahwa manusia ini bakatnya bukan bahagia. Ya. Jadi mungkin pertanyaan aku, emang bahagia itu adalah hal yang benar-benar bisa diraih ya? Oke, kita perlu mendefinisikan dulu bahagia itu apa. Kita perlu bedain dulu bahagia dengan gembira, karena itu dua hal yang berbeda. Sebelum ke situ, kembali ke tadi ya, bahwa manusia ini memang tidak berbakat bahagia, atau sebenarnya hidup ini memang mau nggak mau kita mesti menderita. Bukan mau nggak mau menderita sih, tapi defaultnya itu lebih cenderung kayak aku ngerasa baseline manusia by default itu lebih cenderung akan lebih baik menderita daripada bahagia gitu. Ya, karena di hidup ini kan kita mau nggak mau mengalami sedih. Ketika kita tidak terampil mengalami sedih, maka kita akan menderita. Maka hidup ini memang kita perlu terampil, membangun keterampilan bagaimana kita mengalami sedih itu. Sayangnya kita selama ini kan sejak kita kecil, pola asuh, pendidikan, lingkungan, kita hanya diajari untuk mencapai gembira. Hidup ini harus gembira. Gimana caranya aku mendapatkan kegembiraan, kesuksesan dalam berbagai bentuk. Kesuksesan, gelar, jabatan, kekuasaan dan sebagainya. Itu kita tempelkan dengan gembira itu. Jadi kita diajari untuk pokoknya mendapatkan gembira. Oke. Nah, kita perlu juga terampil mengalami sedih. Gembira itu beda dengan bahagia. Kembali ke tadi. Gembira kan kita beranggapan bahwa sesuatu yang berfoya-foya atau sesuatu yang hedonistik, meluap gitu. Sedangkan bahagia itu adalah ketika kita tidak terlalu menggenggam gembira. Nah, ini banyak orang yang masih menyamakan antara bahagia dengan gembira, sehingga muncul pemahaman bahwa iya hidup ini nggak bisa bahagia. Kalau pemahamanmu bahagia masih sama dengan gembira, iya akan susah. Karena mau nggak mau hidup ini pasti kita akan mengalami sedih kok, mengalami kehilangan, mengalami kekecewaan. Maka bahagia kalau menurut definisiku, ini kan kalau aku kan pakai kacamata ilmu kesadaran. Bahagia itu justru ketika kita tidak menggenggam
gembira, dan kita tidak membenci sedih. Ketika orang bisa punya sikap batin seperti itu, maka dia akan bahagia, atau batinnya akan tenang, atau batinnya akan seimbang. Itulah kebahagiaan menurut kacamataku sebagai orang yang belajar ilmu kesadaran. Ngomong-ngomong tentang ilmu kesadaran itu termasuk juga dengan yang tadi Mas Aji bilang keterampilan, bukan? Kayak terampil ketika menghadapi sedih gitu. Berarti semacam keterampilan meregulasi diri sendiri juga itu termasuk dalam kesadaran. Nah, bicara tentang kesadaran, ini masih banyak orang mungkin belum tahu tentang ilmu kesadaran karena buku-buku psikologi populer, self-development seringkali hanya membahas tentang ilmu pikiran, bukan ilmu kesadaran. Ilmu pikiran makanya kan kita diminta berpikir positif. Kita tidak boleh bahkan berpikir negatif. Kalau pikiranmu negatif, maka harus dikendalikan, harus diregulasi supaya positif. Sedangkan kalau di ilmu kesadaran, pertama, hal yang mendasar yang perlu kita tahu adalah mind, akal budi. Kalau aku memahaminya, mind itu akal budi. Akal budi kita itu terbagi menjadi dua, pikiran dan kesadaran. Oke. Nah, kalau ilmu kesadaran, kita diajak untuk hanya menyadari pikiran. Hakikat diri kita, our true nature, itu adalah kesadaran itu. Nah, ini pembahasannya kalau dikaitkan dengan kebahagiaan itu adalah hakikat itu. Jadi hakikat diri kita adalah kebahagiaan yang selama ini kita cari. Ketika orang bisa terhubung dengan hakikat dirinya, yaitu kesadaran, yang dia tidak mudah hanyut terseret oleh pikiran negatif maupun pikiran positif, hakikat diri kesadaran ini nggak mudah hanyut terseret oleh perasaan sedih maupun perasaan gembira, disitulah orang batinnya akan seimbang, tenang, dan bahagia. Berarti kuncinya di itu ketika batinnya tidak melekat pada peristiwa di sekitar dia gitu, atau? Iya, karena kan gini, peristiwa pengalaman yang kita alami ini kan seperti film di layar. Okay. Pikiran perasaan internal yang muncul di dalam diri kita itu pun seperti film di layar. Hakikat diri kita, kesadaran, itu adalah layarnya. Kalau orang bisa menyadari hakikat diri yaitu adalah layar kesadaran, apapun film yang muncul di layar, apapun pengalaman, apapun pikiran, apapun perasaan, emosi, sensasi yang muncul di layar, dia tidak terpengaruh, bukan? Dan itu mungkin sesuatu yang kayak terlalu ideal sekali gitu kan. Ya. Tapi setidaknya kita memahami itu, ya mungkin masih terpengaruh dikit-dikit, tidak terlalu terpengaruh terlalu banyak. Nah, itu mungkin sudah merupakan sebuah proses. Kadang aku merasa kan hal untuk bisa mencapai itu butuh keterampilan mental ya, butuh latihan gitu. Kita butuh bisa memisahkan kita sebagai pemikir butuh bisa melihat bahwa oh ini pikiranku, ini perasaanku. Ya, detachment atau metakognisi sebenarnya. Betul. Dan itu dibutuhkan dibutuhkan skill kognitif tertentu. Iya. Kadang-kadang aku berpikir apakah orang yang lebih tajam dalam menggunakan metakognisinya itu justru bisa menjadi bumerang buat dia gitu. Dia mungkin bisa mereframe atau dia bisa berjarak dengan misalnya tragedi di sekitarnya, tapi kemampuan itu bisa juga mempertajam kesedihan yang dia punya karena dia bisa melihat kedalamannya gitu. Sementara kadang aku berpikir orang yang tidak memikirkan perasaannya atau tidak memikirkan pikirannya, dan aku rasa kebanyakan orang seperti itu, maksudnya kebanyakan orang tidak memikir, ketika dia merasa marah ya dia merasa marah tapi dia tidak memikirkan, tidak memproses rasa marahnya. Atau ketika dia punya pikiran atau punya sikap, dia punya sikap itu tapi tidak memikirkan kenapa aku punya sikap ini gitu. Nah ketika
anggaplah itu tidak punya metakognisi gitu ya. Iya. Kadang aku berasumsi orang-orang yang berpikir dan berperasaan di permukaan aja kayak gitu, itu lebih mudah untuk bahagia karena dia tidak perlu memproses gitu. Apakah asumsi aku apakah Mas Aji ada setuju sama asumsi aku, atau selama Mas Aji mempelajari ilmu kesadaran ini justru yang aku asumsikan ini sepenuhnya salah gitu? Mungkin sikap bodo amat atau sikap yang udahlah nggak usah dipikirin gitu. Tapi bodo amatnya bukan secara sadar ya, kan ada orang yang bodo amat secara sadar gitu. Aku memilih untuk tidak peduli pada ini, tapi enggak, dia bakatnya memang bodo amat gitu. Bakatnya bodo amat. Aku rasa kebanyakan orang begitu. Iya. Tapi mungkin ada benarnya ya yang kamu sampaikan itu. Tapi gini, aku Maila, maksudnya bisa jadi itu kan supres ya. Oke. Tidak tahu bahwa sebenarnya ada itu, sehingga ya mensupres atau escaping sebenarnya. Sedangkan kalau di ilmu kesadaran itu kita di tengah-tengah, kita nggak terus mengabaikan filmnya, mengabaikan pikiran, kita tidak mengabaikan perasaan emosinya, tapi juga terus kita nggak berada di sisi yang satunya, antitesa satunya, yaitu adalah kita terlalu hanyut, terseret, teridentifikasi dengan pengalaman, teridentifikasi dengan pikiran, perasaan, emosi. Jadi tetap mengakui bahwa iya memang ada pikiran, ada perasaan. Dengan mengakui, maka pikiran, perasaan, emosi ataupun ingatan masa lalu itu akan mengendur cengkramannya. Nah, yang dikhawatirkan kalau aku seperti yang kamu sampaikan tadi, aku orang yang aku tidak memperhatikan itu, atau aku bodoh amat, aku tidak tahu akan, tidak menyadari ingatan, pikiran, perasaan, emosiku. Sekalipun aku tidak tahu itu, bisa jadi pikiran, perasaan, emosi, ingatan masa lalu itu akan menguasai diriku kan, memprogram diriku atau mengkondisikan batinku, atau membentuknya jadi karakter diri gitu, mengkristal jadi karakter. Iya, kayak misalnya ada orang, aku nggak mau ngomongin luka batin misal, atau aku nggak mau menyadari ingatanku, aku nggak peduli akan traumaku, aku nggak peduli akan ingatan masa lalu gitu. Apakah ketidakpedulian dia terus membebaskan dia dari program masa lalu itu? Kan enggak. Atau kalau misalnya berarti kalau misalnya ada orang yang sudah lama sekali kampanye jadi presiden, terus tiba-tiba dia jadi presiden, dia udah terprogram nih untuk kampanye. Jadi ketika lagi orasinya kayak orasi kampanye, bukan orasi presidensial. Itu juga bisa jadi begitu ya? Oke, ini tapi juga sekali ya ini. Ya setiap orang ya, ini langsung saya bawa ke topik yang lain, saya perluas ya. Setiap orang kan memang dipengaruhi masa lalunya, ya, diprogram oleh masa lalunya, sehingga setiap kita itu hasil dari masa lalu. Makanya perlu kesadaran bahwa aku ini memang mengalami keterkondisian batin. Karena kalau kita tidak equip dengan kesadaran itu, kita bisa jadi masih bersikap seperti situasi kita yang dulu gitu ya. Iya. Karena dengan kesadaran, misal aku menyadari gelas ini, maka aku bukan gelas ini kan. Iya. Demikian juga ketika aku menyadari program masa lalu itu, aku menyadari keterkondisian batinku akibat masa kecilku, akibat apapun yang aku sudah alami selama ini, aku menyadari itu, berarti aku keluar dari permainan keterkondisian batin itu kan. Aku bukanlah itu kan. Aku teringat story seorang teman yang dia cerita di storynya, setiap kali, jadi dia tumbuh di keluarga yang sangat-sangat miskin. Ya sekarang dia sudah punya kerjaan yang prestis ya, yang aku asumsikan gajinya besar sekali. Tapi dia pernah cerita di story, dia kalau ke supermarket atau belanja buat dirinya sendiri, dia selalu merasa sangat cemas. Karena dia terbiasa kalau dia spending uang, apalagi buat hal yang misalnya kayak beli baju baru gitu, atau beli cemilan,
dia langsung takutnya nanti nggak ada uang lagi gitu. Dan meskipun ketika sekarang dia sudah dalam keadaan yang mapan, ternyata rasa cemas itu masih ada setiap kali dia belanja. Iya, ya itu salah satu contoh kita terprogram masa lalu kan. Atau misalnya contoh yang lain, kamu udah nonton film Obsession belum? Belum, katanya serem. Katanya ada aku menghindari film serem, tapi nggak tahu sih seremnya hantu bukan ya? Thriller sih, thriller tapi ya cukup nakutin sih, cukup nakutin. Cuma sutradaranya kan dia komedian sehingga memang ada momen-momen yang agak aneh ya, agak aneh. Ini nakutin sih gitu, thriller tapi kok jadi ketawa ya gitu. Ada sisi gitu. Nah, salah satu pembahasan di film itu setelah nonton kan ya banyak yang membahas film itu, salah satu pembahasannya adalah tentang toxic relationship kan. Jadi si cowok ini dia udah tahu punya pasangan yang begitu nggak sehat gitu, meskipun itu juga karena kesalahan dia sendiri atau keegoisan dia sendiri. Tapi salah satu angle-nya yang bisa dibahas adalah ini si cowok ini kan udah tahu ini toxic relationship, kenapa kok dia nggak segera keluar dari toxic relationship itu. Dan ini mungkin juga relate dengan teman-teman ya, maksudnya banyak dari kita yang mengalami itu ya. Tapi si cowok di karakter itu kalau dia keluar dari toxic relationship itu apakah ada konsekuensi fisik gitu? Misalnya dia akan mendapat bahaya atau apa enggak? Iya, ada. Kalau di film itu. Ada di film itu memang ceweknya jadi ya horornya di situ. Maksudnya dia jadi kayak kesurupan setan gitulah. Jadi melakukan hal yang agresif dan cukup sadis gitu. Nah, tapi kalau pembahasannya juga kenapa kok dia nggak segera keluar dari toxic relationship? Ya ini orang juga ngalamin ya di luar film itu. Karena barangkali selama hidup dia, sejak dia kecil relasi dengan orang tuanya, dia merasa nggak pernah dicintai. Dia merasa nggak pernah dicintai dan baru kali ini dia merasa dicintai dengan cara seperti itu. Jadi ketika dia mau keluar dia kayak ada ketakutan. Kan baru kali ini aku merasa dicintai, meskipun merasa dicintainya dengan cara yang aneh, dengan cara yang agresif seperti ini gitu. Terus jadinya dia nggak segera keluar dari relasi itu. Dan kembali lagi tadi pembahasan tentang ternyata setiap orang memang batinnya terprogram apa yang dialami masa lalu. Tapi misalnya gini, kita kan hidup bersama-sama ya. Kita punya keluarga, kita punya teman. Terus menurut aku ada gini, misalnya kita baik-baik aja, dalam kondisi bahagia dengan definisi yang Mas Aji berikan gitu. Tapi kemudian misalnya ada teman kita yang kecanduan judol, terus ada saudara kita terjebak pinjol, terus ada misalnya yang lain misalnya dia mengalami misalnya status BPJS-nya dicabut tiba-tiba gitu, dia nggak bisa berobat padahal dia sakit keras. Tapi pokoknya kita dalam keadaan bahagia gitu, tidak membenci kesedihan dan tidak menggenggam kegembiraan. Tapi orang-orang yang kita sayang sedang dalam kondisi yang mungkin akan sulit kita yang susah gitu lah. Nah, aku jadi pertanyaanku apakah kita bisa bahagia sendirian ketika secara kolektif semua orang tuh kayak berpegangan pada ranting rapuh gitu loh. Oke, kebahagiaan itu kalau menurut kesadaran ya, kebahagiaan itu ketenangan batin. Jadi bukan euforia, bukan kegembiraan seperti yang tadi kita bahas. Kebahagiaan itu juga ada kesadaran bahwa kita satu sama lain ini satu keutuhan. Jadi aku adalah kamu, kamu adalah aku. Sehingga kalau konteksnya tadi ketika bagaimana kita bisa bahagia ketika yang lainnya mungkin teman-teman kita baru mengalami kesulitan, keluarga kita, saudara kita mengalami kesulitan, tetangga kita rumahnya digeruduk tentara misalnya. Iya. Dengan begitu justru kebahagiaan di sini yang aku maksud adalah ada
ada welas asih, ada bela rasa, ada empati. Itu kebahagiaan. Bukan berarti terus kebahagiaan itu sifatnya individualistik atau personal. Kegembiraan kegembiraan itu sifatnya individualistik. Sedangkan kebahagiaan itu tadi hakikat diri kita, kesadaran. Kan kita oneness, satu keutuhan. Satu keutuhan dalam diri kita atau satu keutuhan secara komunal? Secara komunal. Jadi setiap makhluk hidup ini kan, semua makhluk hidup ini sebenarnya satu keutuhan. Hakikat dirinya kan adalah sama. Kalau pikiran tadi pikiran dan kesadaran, pikiran akan membentuk ego, membentuk individu, personal. Ini badanku, beda dengan kamu. Ini namaku, aku punya nama Aji, maka aku beda dengan dirimu. Itu adalah self diri yang diciptakan pikiran. Itu adalah ego. Dan si ego ini akan sulit bahagia karena dia terfragmentasi. Ya kalau temanku mengalami kesulitan, tetanggaku begini, ya itu bodoh amat. Nggak peduli karena ada fragmentasi. Aku beda dengan kamu. Itu self yang diciptakan pikiran seperti itu. Tapi di sini ketika kita belajar kesadaran, kita kan belajar menyadari hakikat diri kita, yaitu kesadaran. Kesadaran yang melampaui pikiran, kayak layar, kembali ke tadi, menyadari layarnya. Nah, si layar ini nggak ada fragmentasi. Kesadaran ini ada sebelum pikiran kan. Layar ada sebelum ada filmnya, seperti langit ada sebelum ada awannya. Jadi orang yang menyadari kesadaran, menyadari hakikat dirinya, kalau kita kaitkan dengan konteks pertanyaanmu tadi, ya dia akan berbela rasa, berempati dengan orang-orang di sekitarnya yang mengalami kesulitan. Dan itulah kebahagiaan. Kebahagiaan adalah ketenangan batin. Kebahagiaan bukan euforia yang gembira, bukan seperti itu. Dan aku setuju dengan apa yang Mas Aji bilang bahwa kita adalah kesatuan sebagai komunitas gitu ya. Karena misalnya ketika aku terekspos, aku rasa bukan aku, kebanyakan orang ketika terekspos berita yang tragis yang dialami oleh, kita nggak kenal itu siapa, misalnya kayak waktu itu sempat ada anak kecil bunuh diri karena nggak bisa beli, orang tuanya nggak bisa beli alat tulis, atau misalnya ada remaja yang misalnya dibunuh polisi, atau hal-hal yang kalau di aku tuh lebih nonjok ketika aku dengar kemalangan yang dialami anak-anak atau remaja gitu. Dan itu tuh sedihnya tuh, patah hatinya tuh sedih banget. Nah, tapi kita tahu bahwa di dunia ini ada orang-orang yang sangat serakah, yang mereka tuh akan mengeksploitasi sebanyak-banyaknya, mengambil sebanyak-banyaknya, meskipun itu harus dibayar dengan penderitaan orang-orang gitu. Apakah orang-orang yang seperti itu tidak punya sense, tidak punya rasa oneness itu gitu? Dan apa yang membuat seseorang bisa bagaimana cara dia menalar tindakannya, perilakunya ketika dia bisa sampai se ekstrim itu gitu? Keserakahan adalah bentuk agresivitas. Korupsi adalah bentuk agresivitas. Agresivitas muncul itu dari ego. Aku, keakuan. Si aku, keakuan ini akan selalu memisahkan diri dengan orang lain. Kita bahas pelan-pelan ya. Jadi diri kita ini ada deep self atau deeper self atau the deep I, apapun itu sebutannya, ini adalah dia diri kedalaman kita, diri di lapisan terdalam. Lalu ada surface self, kita menyebut ego, keakuan, atau sense of self atau self based on thinking. Jadi diri yang diciptakan pikiran. Nah, kalau orang yang serakah, dia hanya sebatas mengenal dirinya, ya sebatas si ego ini. Ketika lahir, kita sebenarnya kan tidak punya label, tidak punya identitas.
Sebelum kita punya nama, sebelum kita punya apapun yang ditempelkan ke kita adalah the deep I ini kan. Jadi mari kita bayangin waktu kita dulu lahir, masih bayi, kita belum membuka mata kita belum melihat bapak siapa, ibu siapa, bahkan belum melihat diri sendiri itu siapa sebagai badan. Kondisi pikiran kita atau kondisi akal budi kita itu adalah kesadaran itu, the deep I. Hanya sadar aja, hanya layar aja, hanya langit aja. Baru setelah itu, misal contoh aku dikasih namamu Aji, kamu adalah begini, begitu, dan sebagainya. Nama itu seperti keranjang, lalu segala sesuatunya dimasukkan ke situ. Berbagai label, berbagai identitas. Dan itulah yang membuat muncullah aku yang diciptakan oleh pikiran. Keakuan itu. Di situ muncullah ini milikku, itu milikku. Dari aku muncul ini milikku, itu milikku. Si aku ini, si ego ini, bahasa yang familiar kan ego ya. Ego ini kan sebenarnya nggak benar-benar ada. Bahkan ada yang menyebut ego ini hanyalah persepsi ilusi kita sendiri ya. Ya. Ego ini hanyalah film yang muncul di layar. Oleh karena itu, si ego ini selalu berusaha untuk menguatkan kepemilikannya. Semakin banyak yang dia miliki, maka ego akan menguat. Maka orang serakah, orang agresif, orang korupsi, karena sebenarnya kan demi aku lebih tinggi dari kamu. Oke. Makanya kadang orang yang korupsi tuh bisa sampai pada jumlah yang seumur hidup dia tuh nggak bakal bisa habis gitu. Iya, bahkan sampai di titik yang uang itu disimpan, dan dia takut untuk menggunakannya kan. Iya. Dan itu kan kayak kita yang berakal sehat kayak, terus ngapain kamu punya uang kalau kamu takut menggunakan uang itu? Karena si akunya, egonya, itu sangat ketakutan akan masa depan. Sangat khawatir akan masa depan. Berlebihan takut akan masa depan, itulah yang mendorong egonya menjadi agresif. Agresivitas dalam bentuk apapun. Agresivitas dalam bentuk melakukan kekerasan, agresivitas dalam bentuk keserakan, korupsi. Agresivitas selalu seringkali diawali dari ketakutan. Ketakutan muncul karena ada aku. Semakin kuat ego seseorang, semakin besar keakuannya, maka semakin besar takutnya. Sehingga kalau kembali ke pertanyaan tadi, orang yang serakah ini, ya dia hanya mengenal dirinya, dia hanya memahami dirinya sebatas aku, ego yang diciptakan pikiran. Dia tidak menyelami dirinya bahwa dia itu melampaui hakikat diri dia kan nggak sebatas aku dan milikku ini. Dan ngomongin korupsi, kita sebagai warga negara Indonesia kan yang namanya kasus korupsi itu biasa gitu ya, kasus biasa. Korupsi dan korupnya tuh bukan cuma pada level segala instansi negara ini korup lah, kita bisa pukul. Aku rasa bisa digeneralisasi seperti itu gitu. Nggak tahu instansi yang bersih apa, tapi sepertinya semuanya korup. Dan kita menyaksikan banyak mismanagement yang dilakukan penguasa negara gitu ya. Pada suatu percakapan dengan teman gitu, aku dan teman sedang bercengkrama, terus kita mendapat kita kayak ada satu ya, kita sedang saling sharing berita buruk gitu. Ini ada kasus ini, ada kasus itu gitu. Terus kemudian ya kita juga saling mengeluh, misalnya ya pajak tinggi atau harga sewa mahal, pokoknya segala hal yang bikin kesel, bikin pusing, tapi itu semua adalah buah atau konsekuensi dari manajemen yang jelek lah gitu. Nah terus muncul sebuah ide kayak si temanku ini sangat ingin untuk kabur aja dulu itu loh. Dia terus
ada ide yang muncul bahwa kayaknya kita akan sulit bahagia selama kita masih WNI. Nah, kemudian aku jadi mikir sepertinya nasionalisme, kemelekatan terhadap, kita punya kemelekatan terhadap identitas kita gitu ya. Dan menurut aku kemelekatan kita dengan nationality kita, dengan negara kita, itu adalah jenis kemelekatan yang paling melekat. Karena nggak bisa kita lunturin. Kan Mas Aji kan suka ngomongin tentang kemelekatan gitu, kemelekatan dengan pasangan atau dengan jabatan atau apa. Tapi kemelekatan kita sebagai warga negara suatu negara itu nggak bisa luntur gitu. Jadi ketika negara kita bikin malu panggung dunia karena kita punya kemelekatan terhadap negara gitu ya, baik itu mau itu cinta atau benci, tapi kita mengembrace identitas Indonesia kita. Terus misalnya ada kabar yang misalnya memalukan atau bikin marah atau apa, dan itu bertubi-tubi, aku jadi ngerasa apa yang disampaikan temanku jadi make sense gitu. Kayaknya susah banget bahagia jadi orang Indonesia. Udah gitu kalau Mas Aji lihat di kolom komentar netizen suka bilang ini kita masuk surga jalur WNI. Mas Aji suka saking dan aku asumsikan komentar-komentar itu muncul karena mereka merasa menjadi WNI itu harus enduring the pain gitu, harus mengalami penderitaan. Nanti kalau mati kelak imbalannya surga gitu, saking menderitanya jadi WNI. Tapi kalau menurut Mas Aji gimana? Apakah memang kebahagiaan seseorang itu sangat berkorelasi dengan negara tempat dia tinggal gitu? Mengingat kita juga punya yang misalnya negara terbahagia, punya ranking-rankingnya gitu. Aku mau mengembalikan pemahaman mengenai kebahagiaan itu sendiri ya. Bahwa di kesadaran kebahagiaan itu adalah hakikat diri kita. Hakikat diri kita tuh bahagia itu. Maka salah satu buku berjudul penulisnya Rupert Spira, dia mengatakan you are the happiness you seek. Jadi hakikat dirimu itulah kebahagiaan yang selama ini kamu cari. Jadi sebenarnya kalau bicara tentang bahagia, ya kita perlu menyadari diri yang tidak sebatas ego. Ketika seseorang bisa terhubung dengan the deep I, terhubung dengan hakikat dirinya, melampaui egonya, maka dia akan bahagia. Tapi persoalannya adalah kemampuan kita untuk bisa menyadari kedalaman diri kita itu dipengaruhi dua. Pertama adalah dipengaruhi oleh lingkungan. Maka ada teori ya, berbagai teori dari psikologi mengatakan bahwa manusia ini bukan hanya dipengaruhi oleh dirinya sendiri, tapi juga dipengaruhi oleh lingkungan. Lingkungan di sini kan juga termasuk negara, bagaimana regulator, kebijakan negara seperti apa. Itu akan memengaruhi seseorang, seberapa mampu seseorang bisa menyelami diri ke dalam. Kalau misal kita berada di lingkungan yang memang nggak sehat, ya kita akan sulit untuk bisa menengok ke dalam begitu jauh. Tapi faktor kedua, kita juga perlu ingat bahwa bagaimana orang bisa menyelami hakikat dirinya, itu juga tergantung dirinya sendiri. Sehingga memang idealnya adalah kebahagiaan terhubung dengan hakikat diri itu ketika kita berada di lingkungan, di negara yang memang beneran baik, sehat, mendukung kita untuk bisa lebih kontemplatif, ya, tidak terus-terusan men-trigger emosi kita, plus diri kita punya skill untuk mau menengok ke dalam. Karena dua hal ini kan saling berkolerasi, Kumaila. Karena lingkungan, negara, regulator mempengaruhi individu, individu juga mempengaruhi lingkungan kan. Sehingga vice versa, dua hal ini memang perlu sama-sama diupayakan. Sama-sama diupayakan gitu. Jadi ketika salah satu sisinya tidak mengupayakan, ya perlu bersuara. Makanya ketika kita bicara tentang kesadaran atau mindfulness, atau mungkin kita
ngomongin tentang stoik gitu ya. Oh, kalau orang stoik, orang namaste atau orang sadar, maka dia nggak bersuara terkait ketidakadilan. Justru kalau kamu memang beneran sadar, ya bersuaralah. Jadi mindfulness, kesadaran jangan terus terlalu diidentikan dengan ketenangan yang meskipun lingkungan nggak sehat terus diem aja, nggak gitu. Kalau memang kamu beneran sadar, ya kalau memang ada yang nggak beres, ya bersuaralah. Jadi mungkin miskonsepsinya tuh sering disangka yang banyak misuh-misuh tuh justru disangka yang misalnya nggak pernah misuh-misuh dia tenang, sedangkan yang misuh-misuh mungkin asumsinya dia nggak bahagia, padahal belum tentu gitu ya. Ini aku ngelihat di bidangku sendiri ya, memang bisa dikatakan cukup banyak teman-teman di mental health, healing, atau di meditasi hanya beranggapan bahwa ya segala sesuatunya dikembalikan ke individu. Ya kan? Jadi ketika lingkungan sedang ada ketidakadilan, lingkungan sedang nggak beres, ya sebagian teman-teman itu akan diam. Mereka nggak bersuara, nggak membahas di sosial media. Karena mereka hanya sebatas melihat bahwa ya segala sesuatunya dikembalikan ke individu. Oh, itu gara-gara vibrasi energimu kurang positif. Oh, karena kamu kurang bersyukur dan sebagainya. Sedangkan aku tidak setuju dengan itu. Karena kembali ke tadi bahwa sebatas saya memahami bahwa individu itu juga dipengaruhi lingkungan dipengaruhi individu, sehingga ketika ada ketidakadilan ya perlu bersuara, perlu membahas juga di sosial media, karena tidak bisa dipisahkan antara individu dan lingkungan. Aku merasa manusia-manusia ini kan kita sedang memahat jalan untuk kita bahagia gitu ya, masing-masing ya nggak adalah manusia yang emang pengen gitu menderita gitu. Ada nggak sih yang pengen menderita? Tapi ada orang yang sengaja menderita tapi untuk mendapatkan bahagia, mungkin kayak ritual-ritual yang menyakitkan gitu-gitu, yang misalnya di dalam ritual suatu agama ada suatu hal yang dilakukan menyakiti diri sendiri atau misalnya berpuasa berhari-hari gitu, itu kan menyakitkan ya, tapi dia mendapatkan kepuasan spiritual atau semacam itu gitu. Jadi penderitaan yang dia sengaja dapatkan pun maksudnya tujuannya adalah untuk mendapatkan suatu bentuk kebahagiaan gitu. Sebagai sebagai manusia yang mengamati perilaku manusia-manusia lain, kadang aku punya opiniku sendiri. Misalnya aku merasa ada orang-orang atau sekelompok orang-orang yang menggunakan jalan tempuh menuju bahagia, tapi itu semu. Tapi itu sebenarnya tidak, aku merasa itu tidak mengubah apapun gitu, atau akan menyakiti dirinya sendiri pada muaranya gitu. Kalau menurut Mas Aji, gimana sih cara kita bisa bedain bahwa kita nih sedang di jalan yang menuju bahagia yang sustainable gitu. Kita kan pengennya kalau bahagia kan bahagia, kita kan pengennya kalau bahagia kan bahagia yang sustainable gitu ya. Anggaplah meskipun misalnya rumah kita ketabrak gelonggongan kayu gede gitu, kena tsunami, kita masih bisa tidak membenci kesedihan gitu. Ya, kita ingin mencapai bahagia yang steady itu gitu. Tapi bagaimana kita bisa tahu apakah kita sedang menuju bahagia sustainable atau bahagia yang semu gitu, bahagia yang rapuh? Kita perlu bedakan dulu becoming dengan being. Karena dua hal yang berbeda. Esensi hakikat diri kita adalah kebahagiaan itu. Sehingga di kedalaman diri kita
ya di lapisan paling mendasar diri kita, itu adalah kebahagiaan itu. Dia tidak pernah pergi, tidak perlu kita raih. Banyak orang yang beranggapan ngomongin bahagia itu sesuatu yang kita perlu becoming, kita perlu meraih, menggapai. Padahal itu being. Padahal bahagia itu yang diperlukan adalah kita being. Kita perlu menyadari bahwa kita sudah itu. Kita senantiasa bahagia itu. Sering ya hanya ketutupan awan. Awannya itu biasanya bentuknya apa? Bisa macam-macam, pengalaman yang kita alami, hal-hal yang sangat gak nyaman di kehidupan kita, ada pikiran, perasaan, kesedihan, kekecewaan, macam-macam. Itulah awan-awan yang mungkin ada yang awan biru, ada yang awan samar, tapi ada juga awan yang gelap banget, pekat banget, sehingga kita nggak sadar bahwa ada langit di baliknya. Ada langit cerah. Ada langit cerah, langit yang selalu ada dan tidak pernah terpengaruh sebenarnya oleh awan-awan itu. Seperti layar tidak pernah terpengaruh oleh film, mau filmnya action, mau filmnya tragedi, komedi, drama, sedih dan sebagainya. Layar akan stay seperti itu. Itu seperti halnya gini, kita berada di sini. Misalnya kan kita di Menteng, kita di lokasi ini. Tapi kita tidak sadar bahwa kita sudah berada di sini. Oke? Lalu kita berdua bilang, yuk kita ke Menteng, ke lokasi studio itu ya. Kita becoming, kita berusaha becoming menuju studio itu. Padahal studio di Menteng itu, padahal kita sudah berada di sini. Nggak apa-apa, ngomong studio di Menteng nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Ya. Justru setiap upaya kita untuk menuju ke sana justru membuat kita pergi menjauh dari sini kan. Jadi kalau ada orang, aku berusaha mengejar kebahagiaanku, aku berusaha meraih kebahagiaanku, segala upaya dia untuk meraih kebahagiaan justru meninggalkan dia, menjauhkan dia dari kebahagiaan itu. Karena becoming. Justru satu-satunya caranya being adalah melihat ke diri sendiri. Melihat ke diri sendiri, melihat ada bagian dalam diri kita yang selalu stay, dia tidak terpengaruh sama sekali. Contoh, sekali lagi misal tadi kita melihat cangkir. Kalau cangkir ini kalau cangkir ini objek, maka subjeknya apa? Kuma. Kalau cangkir ini objek, maka kan ada subjek, predikat, objek kan? Iya. Kalau cangkir ini objek, maka subjeknya adalah? Ya, siapapun yang mengobjektifikasi cangkir itu. Diri kita ya. Ya, jadi aku melihat cangkir, maka objeknya adalah cangkir ini objek, subjeknya adalah aku. Oke. Atau mata, berarti kan mata kan? Mata ngelihat cangkir, mata ini sebagai subjeknya. Di balik mata ini, kita mundur lagi nih. Ada apa yang membuat mata ini sebagai objek? Ada manusia, ada apa di balik mata ini ada pikiran. Pikiran memproses persepsi mata kita mengindra visual pakai mata, mengindra cangkir ini, maka ada pikiran. Pikiran sebagai subjek dan objeknya adalah mata berarti. Mata sebagai subjek, maka objeknya adalah cangkir. Oke, kita mundur lagi ya. Kamu sadar gak kalau ada pikiran di situ? Kalau sedang memikirkan. Kalau sedang menyadari pikiran itu. Kalau sedang menyadari pikiran. Berarti betul. Pikiran itu objek. Ya. Subjeknya adalah pemikirnya. Kesadaran itu. Nah, kesadaran itulah yang selalu stay. Itulah kebahagiaan. Apapun pikiran yang muncul, apapun perasaan yang muncul, kalau kita bisa stay sebagai layar, sebagai langit, itulah kebahagiaan. Dan kita perlu being. Tapi sayangnya kalau kembali ke analogi langit dan awan, kalau kita merasa awannya begitu tebal, gelap, kita seringkali nggak ngelihat langitnya.
Tapi kalau kita bisa preserve kesadaran kita bisa mengamati awannya tanpa kehilangan kesadaran bahwa langit masih ada di situ. Ya, ketika awan itu begitu gelap, nggak kelihatan langitnya. Tapi misal sering waktu tiba-tiba ada lubang di awan itu ada lubang, lalu kita ngelihat ini, di situ ada langitnya ternyata. Barangkali kita pun masih terjebak dalam, tapi itu hanya sementara. Oke, nanti juga ada awan baru lagi datang. Ya. Kita tidak menyadari bahwa langit itu adalah menjadi background awan itu. Setebal apapun awannya, tetap ada langitnya. Seperti anak kecil nonton bioskop, baru pertama kali nonton bioskop. Dia akan nanya kepada orang tuanya. Sebelum nonton bioskop, orang tuanya bilang, nanti akan ada layar ya di bioskop. Nanti setelah filmnya tayang, maka ada film di layar itu. Tapi habis pertama kali masuk bioskop, setelah duduk, dia nontonnya telat gitu. Masuk bioskop nontonnya telat, filmnya udah tayang. Dia duduk, dia nyenggol-nyenggol orang tuanya. Mana layarnya? Yang dia lihat hanya filmnya. Orang tuanya jelasin, itu loh di balik film ada layarnya. Nggak ada. Adanya cuma film. Dan itulah kondisi kita selama ini. Seringkali kita hanya sibuk di film ya. Melupakan hakikat diri kita berupa layarnya. Dan kalau misalnya jalan menuju bahagia itu sebenarnya nggak ada, karena itu adalah hakikat diri kita sendiri. Gimana kita menjaga, mempreserve hakikat itu gitu? Apakah kalau kita sudah bertemu dengan hakikat kita itu ya udah berarti udah gitu. Maksudnya kita sudah menemukan esensi kita gitu, menemukan diri kita dan kita bisa pegangan di situ, atau emang harus ada upaya-upaya yang kita lakukan untuk mempreserve-nya gitu, untuk menjaganya. Atau kalau udah ketemu berarti udah ketemu gitu. Iya. Pertama poin mendasar adalah hakikat diri, kesadaran atau kebahagiaan itu nggak kemana-mana sebenarnya, selalu ada di dalam diri kita. Seringkali kita lupa aja, seringkali kita nggak sadar bahwa kebahagiaan itu, hakikat diri kita itu ada di sana, sudah ada di situ. Maka untuk menjaga kesadaran kita, meskipun kesadaran itu selalu ada sebenarnya, supaya kita tetap ingat ya, memang perlu latihan berulang kali. Seperti mungkin ngobrol seperti ini, teman-teman yang dengerin obrolan kita mungkin bisa terbantu sesaat. Oke, oh iya ya, ya kan. Tapi habis itu selesai nonton podcast ini, kembali lagi ke rutinitas, mungkin kembali lagi attach pada ego. Ini aku, milikku. Dan mungkin kembali ke rutinitas yang tidak menyenangkan gitu, tidak memberikan makna buat dia. Kemudian dia jadi lupa lagi bahwa hakikat kebahagiaan tuh ada di dirinya sendiri. Iya, apalagi kalau sekarang ini di zaman in hari society kan, tergesa-gesa begitu cepat sekali pace-nya, dan sangat kompetitif sekali. Dia sangat cepat, sangat kompetitif, sehingga membuat kita melupakan adanya langit di balik awan itu. Maka salah satu tips adalah luangkan waktu untuk pause, berhenti sejenak. Oke, habis di tengah kesibukan, berhenti sejenak. Oke, kesadaran di balik pikiran. Oke, baru ngelakuin apa lagi, sibuk apa lagi. Oke, selang beberapa saat ingat lagi. Oke, aku bukanlah aku. Segala sesuatu yang kita kira aku itu adalah ciptaan pikiran kan, label, identitas dan sebagainya. Oke, lalu kembali melakukan aktivitas. Kadang di konten-konten aku kan aku ngomongin kebahagiaan. Enggak sih, aku lebih banyak ngomongin penderitaan sebenarnya. Penderitaan ya. Dan penonton suka ada atau banyak lah penonton yang nulis komen, dia punya klaim, makanya satu-satunya jalan supaya bahagia atau supaya tentram tuh, misalnya dia mungkin menyebut kitab suci tertentu atau Tuhan tertentu atau ritual ibadah tertentu gitu. Dan setelah
bercakap-cakap sama Mas Aji berpuluh-puluh menit ini, aku jadi menyimpulkan berarti sebenarnya mereka tuh segala jalan yang mereka kira itu adalah jalan bahagia, itu adalah jalan yang semu, karena sebenarnya nggak perlu sebenarnya kebahagiaan itu adalah milik semua manusia, terlepas dari apapun agamanya, apapun bentuk ritual ibadahnya, atau apapun kitab sucinya, atau bahkan yang nggak tidak mengacu pada kitab suci sebagai pedoman hidup gitu. Berarti gitu Mas Haji. Tidak ada jenis satu kebenaran tunggal, satu kebenaran mutlak di mana kamu cuma akan bisa nemuin kebahagiaan dan ketentraman abadi di sini gitu. Ya, kalau kita bicara tentang agama atau spiritual, kan sebenarnya itu adalah jalan kita sebaiknya adalah untuk mengendurkan keakuan kita kan, Kuma. Berbagai jalan itu kan sebaiknya loh ya, sebatas saya memahaminya kan, berbagai jalan itu sebaiknya mengendurkan keakuan, mengendurkan aku paling benar. Oh, aku mengendurkan aku keakuan, paling benar. Iya. Tapi justru itu yang paling sulit ya gak sih, Mas Aji? Karena ego kita sangat takut. Dan biasanya materi narasi-narasi yang diberikan oleh agama itu hal-hal yang sifatnya doktrinal gitu, hal-hal yang justru sifatnya mengklaim kebenaran yang absolut itu gitu. Ya, nggak semuanya. Iya sih, semuanya. Aku rasa ada juga orang-orang agama apapun sekarang ini sudah punya kesadaran yang lebih luas, lebih utuh, sehingga bisa ngelihat bahwa bukan yang terus ini yang paling benar, yang lain pasti salah, identitasku begini, maka identitas yang berbeda pasti buruk, identitasku begini, maka perilakuku pasti benar, terus identitas yang lain, setiap perilakunya pasti salah. Aku rasa itu kan pemahaman-pemahaman yang mungkin terlalu sempit kan. Maka memang kita perlu mulai sadar bareng-bareng melihat bahwa berbagai jalan spiritual sebenarnya adalah jalan untuk mengendurkan keakuan, mengendurkan aku paling benar. Karena ketika kita mengendurkan aku kita, yang ada hanya kesadaran atau being, the deep I, atau bisa menyebut Tuhan, bisa menyebut semesta, bisa menyebut apapun kamu ingin menyebutnya. Sedangkan itu kan yang kamu sebut itu adalah the unknown, unknowable, nggak bisa kita ketahui kan sebenarnya. Apa yang unknowable? Apa yang nggak bisa diketahui? Kesadaran, Tuhan, semesta, apapun itu kamu menyebutnya itu kan di ruang ketidaktahuan. Segala pengetahuan kita mengenai Tuhan itu adalah tafsiran pikiran kita kan. Dan makanya tersedia beragam banyak tafsir gitu. Iya, ya, sedangkan Tuhan, semesta, Sang Maha, apapun itu kamu menyebutnya, itu berada di ruang ketidaktahuan. Kita tidak bisa menjangkau itu. Nah, setiap definisi kita mengenai Tuhan, setiap definisi kita mengenai semesta atau Sang Maha itu, bisa jadi itu bukanlah Tuhan itu, bukanlah semesta itu. Dan apakah ketika kita mengendurkan ego kita, maka secara bersamaan justru yang makin meluas, yang makin menguat itu adalah welas asih kita gitu. Karena kita semakin bisa melihat kita itu oneness dengan yang lain gitu. Ya, bahkan oneness-nya, keutuhannya sampai siapapun kamu, siapapun identitasmu, siapapun apapun agamamu, apapun label identitas yang kamu punya, kalau kamu tersakiti, aku pun merasakan sakitmu itu. Tapi kalau misalnya dia penjahat, kalau kita ngerasa nih ada kayak penjahat atau koruptor, terus dia mendapatkan kesialan gitu, terus kita jadi senang.
maksudnya apakah itu juga bagian dari ego gitu? Jika kita melihat ada kesialan yang menimpa orang yang menyebabkan banyak penderitaan, atau justru itu sebenarnya bagian dari welas asih itu sendiri gitu? Karena ketika dia sial, dia jadi menyakiti lebih sedikit orang gitu. Ya, secara hukum pasti ya perlu ada konsekuensi dan sebagainya. Tapi kita juga perlu mewaspadai gerak batin kita. Mungkin masih manusiawi, masih ada ego tipis-tipis yang kita syukurin atau kita ya. Jadi di situ ada keberpihakan kan. Kita bilang kita melawan agresivitas, kita bilang kita melawan kekerasan. Oh ya? Apa? Bisa jadi kita bukan melawan kekerasan. Bisa jadi kita sendiri sedang melakukan agresivitas. Kita hanya melawan kekerasan yang dilakukan oleh orang yang bukan di pihak kita. Oke. Kalau kekerasan itu dilakukan oleh orang yang berada di pihak kita. Kalau kekerasan itu dialami oleh korbannya adalah pihak yang berseberangan dengan kita. Apakah kita masih melawan kekerasan itu? Itu yang perlu kita renungkan kan? Iya. Barangkali selama ini kita termasuk saya, kita ngomong, aku melawan kekerasan. Tapi ketika ada keberpihakan, kita jadi itu ada keakuan yang kuat di situ. Keakuan pasti muncul keberpihakan karena ego selalu nempel di identitas kan. Aku selalu merasa conflicted ketika misalnya ada anggaplah orang yang merkosa anak kecil terus dia dikeroyok orang rame-rame gitu. Misalnya itu di internet ya, terus kan orang-orang di kolom komentar pada puas gitu, pada mampus gitu. Terus aku biasanya kayak agak conflicted, apakah aku ingin hal itu gitu, dikeroyokin rame-rame itu terjadi pada pemerkosaan anak kecil itu? Ya aku nggak yakin, tapi aku ngerasa itu kayak kesedihan lainnya gitu. Kayak karena bayarannya adalah orang-orang itu harus mukulin gitu. Dan mukulin rame-rame itu suatu destruksi yang yang besar sekali menurutku gitu. Karena hitungannya itu kayak menyakiti orang yang nggak berdaya kan. Kalau dipukulin rame-rame dia benar-benar nggak berdaya gitu. Ya itu memang tantangan besar ya buat kita ketika ya seperti pelaku seperti itu, terus dia dipukulin. Kadang di diri kita ya udahlah biarin aja dia dipukulin gitu kan. Dan tapi kalau aku merasakan dilema itu, ketika aku ngerasa konflik itu, aku juga merasa bersalah karena merasakan dilema itu gitu. Kayak aku second guessing penderitaan pemerkosa anak kecil ini, itu bikin aku ngerasa bersalah gitu. Bikin ngerasa aku secara samar ada di pihak pemerkosa. Oke. Kadang itu sih yang suka terjadi. Nah makanya kadang-kadang aku suka pengen kayak nggak usah pikirin gitu, tapi nggak bisa gitu. Pasti otomatis aku akan merasakan sesuatu, kemudian aku memikirkan perasaan itu, kemudian aku akan menjudge pikiran aku tentang perasaan itu. Dan itulah pikiran akan ripple effect, dia akan terus seperti itu, akan ngejudge pikiran, lalu ngejudge lagi judge terhadap pikiran, akan terus seperti itu pikiran. Makanya perlu berlatih kesadaran karena kita bisa keluar dari pusaran pikiran yang nggak ada habisnya. Dan kadang kita sudah berusaha memframing suatu perasaan. Misalnya aku punya perasaan conflicted itu, lalu aku mencoba berbagai macam alternatif frame. Oh mungkin karena aku berpikir bahwa A, mungkin aku berpikir bahwa B, mungkin aku berpikir bahwa C. Aku menyediakan alternatif pikiran untuk aku sendiri, tapi itu tidak menghapus perasaannya gitu. Itu cuma menyediakan alternatif cara aku memframe perasaan itu gitu. Dan itu memang itu konsekuensinya aja ya. Itu hal yang nggak tahu harus diapain. Iya, pikiran akan selalu menawarkan sudut pandang macam-macam ya, persepsi. Kalau di ranah tadi ya akal budi, ada pikiran, ada kesadaran. Kalau kita bicara tentang thinking mind atau pikiran, dia akan selalu menafsirkan macam-macam.
Oh ini frame-nya gini, framingnya begini. Kita muncul, oh kita bantah. Berpikir kritis kan seperti itu. Kita meragukan sendiri pikiran. Dan itu tidak akan ada habisnya. Atau seperti kalau malam hari overthinking, muncul pertanyaan tentang misal malam ini lapar enaknya makan apa ya gitu. Terus oh enaknya makan ini. Tapi kan kalau ini kan nggak ada. Kalau sebaiknya makan ini. Dari pertanyaan lapar makan apa, tiba-tiba semakin malam bisa muncul hidup ini sebenarnya ngapain ya? Muncul pertanyaan filosofis yang semakin nggak ada ujungnya. Pikiran menjawab, memunculkan pertanyaan lagi. Pikiran menjawab, munculkan pertanyaan lagi dan terus seperti itu. Sedangkan kalau di kesadaran, ya kita berlatih hanya menjadi observer pikiran-pikiran yang muncul itu. Dan tidak terbawa pada arus pikirannya gitu ya. Dengan begitu kita akan lebih bijak, kita akan lebih jernih ngelihat pikiran itu, berbagai frame yang muncul terkait kejadian tadi, itu kan data dari pikiran yang diberikan ke kamu. Bukan berarti itu yang paling benar. Bukan berarti pikiran itu yang paling benar. Enggak, tapi itu semua adalah data. Dan apakah kalau kita equip kesadaran itu, kita juga jadi punya daya untuk memberhentikan sementara, oke ini nggak aku pikirin dulu karena aku mau mengobservasi pikiran yang lain gitu, atau ingin lebih mindful pada yang lebih di depan mata sekarang gitu. Iya. Ya kita sebagai layar, sebagai langit, dan itu sangat spacious, sangat lapang. Jadi kita, itu pembahasannya lebih ke attention ya, lebih ke perhatian. Perhatian kita mau kita taruh kemana. Apakah perhatian itu berkaitan dengan kesadaran juga jadinya? Kemampuan kita untuk meletakkan kesadaran di mana? Mas Aji mungkin ini terakhir ya, mungkin buat teman-teman penonton, ada nggak sih cara yang praktikal gitu, cara yang praktis yang bisa kita implementasikan sehari-hari gitu? Mungkin suatu aktivitas atau suatu mental, suatu mindset gitu yang bisa kita tanamkan di kita untuk bisa selalu aware bahwa ya kebahagiaan itu adalah hakikat kita sendiri gitu. Bahwa kita tuh nggak perlu mencari kebahagiaan di tempat lain atau dengan suatu cara tertentu, tapi ada di kita sendiri gitu. Gimana cara praktisnya supaya kita tuh ingat ya, berarti supaya kita tuh tahu dan ingat. Cara praktisnya pertama, kita meluangkan waktu, belajar, berlatih untuk pause. Di tengah kesibukan sehari-hari yang begitu cepat, kita berlatih untuk berhenti sejenak. Sesimpel one breath ya. Tarik nafas, sadari nafas masuk. Ketika hembuskan nafas, sadari nafas keluar. Itu cara praktis yang bisa membuat kita kembali ke kesadaran. Jeda, ya. Sesederhana mengamati nafas sendiri. Iya, terus setelah itu bisa diperpanjang ya. Setelah one breath, diperpanjang 5 menit, 10 menit untuk menyadari nafas. Setiap kali pikiran mengembara, wandering, kembali sadari nafas. Bisa diperdalam dengan menyadari pikiran, menyadari perasaan. Sadar bahwa dirimu bukanlah pikiran itu, dirimu bukanlah perasaan itu. Dirimu adalah kesadaran yang menyadari pikiran perasaan itu. Aku rasa itu cara praktis yang mungkin bisa diawali dengan tadi, sesimpel one breath, jeda, pause. Karena kadang kita nggak ngebiarin diri kita punya jeda ya. Kalau punya luang dikit, doom scrolling gitu. Ya, itu mungkin handphone, doom scrolling itu menjadi kendala kita dalam berlatih kesadaran. Terima kasih banyak Mas Aji. Aku mendapatkan banyak hal yang bisa
aku lanjut renungkan. Sama-sama, terima kasih. Dari percakapan kita, dan makasih teman-teman udah nonton sampai selesai. Jangan lupa ambil jeda. Sampai ketemu lagi di konten selanjutnya.